siap teruskan kebijakan AKBP Nur Hamid sebagai Kapolres Balangan yang baru. Cegah lonjakan kasus COVID-19 di Balangan, Satgas COVID-19 optimalkan PPKM di desa. Delapan anggota Paskibraka Kabupaten Balangan resmi dikukuhkan Bupati. Pemkab Balangan sampaikan penjelasan mengenai Raperda Perubahan APBD tahun 2021. Peringatan detik-detik proklamasi ke-76 Republik Indonesia di Kabupaten Balangan berlangsung hikmat. Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan ikuti evaluasi penanganan COVID-19 secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Mariani Jamil, berikut baterbangan selengkapnya. AKBP Zainal Arifin siap meneruskan kebijakan yang telah dibuat AKBP Nur Hamid. Hal ini terungkap pada acara kenal pamit Kapolres Balangan bersama Bupati Balangan yang bertempat di kediaman Bupati Balangan, Jumat 13 Agustus 2021. AKBP Zainal Arifin siap meneruskan kebijakan yang telah dibuat AKBP Nur Hamid. Hal ini terungkap pada acara kenal pamit Kapolres Balangan bersama Bupati Balangan yang bertempat di kediaman Bupati Balangan Jumat 13 Agustus 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi mengucapkan terima kasih kepada AKBP Nur Hamid sebagai Kapolres Balangan yang sudah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk keamanan dan ketertiban di Kabupaten Balangan. Kemudian koordinasi pemerintah daerah dengan Polres untuk penanganan COVID-19 alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian kita juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Kapolres Zainal Arifin. Selanjutnya Abdul Hadi juga mengucapkan selamat datang untuk Kapolres Balangan yang baru AKBP Zainal Arifin. Dirinya berharap agar dengan kepemimpinan yang baru ini tercipta keamanan dan ketertiban yang lebih baik lagi. AKBP Nur Hamid mengatakan selama berdinas selama 1 tahun 9 bulan dan 5 hari, banyak hal-hal positif yang dirasakan selama menjabat menjadi Kapolres Balangan. Salah satunya yaitu pelaksanaan pilkada dan situasinya kondusif. Selanjutnya yang paling berkesan pada saat menjadi Kapolres Balangan, AKBP Nur Hamid mengatakan dirinya beserta jajaran di Polres Balangan sudah seperti keluarga besar. Kegiatan-kegiatan ke masyarakat, kami juga berkunjung langsung ke masyarakat, berdialog langsung, dan kami betul-betul merasakan kehadiran aparat petugas di situ, dan alhamdulillah kami insya Allah hadir di tengah-tengah masyarakat. Terakhir, AKBP Nur Hamid menyampaikan ucapan maaf apabila selama menjabat menjadi Kapolres Balangan ada kesalahan dan memohon doa restu di jabatannya yang baru sebagai Kapolres Banjarbaru. Terpisah, AKBP Zainal Arifin yang selanjutnya menjabat sebagai Kapolres Balangan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan pengamanan selama pandemi COVID-19, termasuk kondisi Kabupaten Balangan yang kondusif selama dipimpin oleh AKBP Nur Hamid. Ya, jadi kalau program pertama-tama tentu kita satu dari pusat ya, presisi, prediksi, prediktif, transparansi, sama responsibilitas, dan pada saat berkeadilan. Nah, ini yang harus kita lakukan, kita sesuaikan dengan situasi yang sekarang, yaitu masalah pandemi COVID-19. Selanjutnya AKBP Zainal Arifin berharap semoga selama menjabat menjadi Kapolres Balangan dapat melaksanakan tugas dengan baik. M. Andre Maulana dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan
menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan bersama Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Balangan laksanakan apel dalam rangka kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanganan COVID-19 bertempat di halaman Kabupaten Balangan, Jumat 13 Agustus 2021. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan bersama Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Balangan laksanakan apel dalam rangka kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan COVID-19 bertempat di halaman kantor Bupati Balangan Jumat 13 Agustus 2021. Bupati Balangan selaku Ketua Tim Satgas COVID-19, Abdul Hadi menyampaikan dengan perkembangan Kabupaten Balangan yang saat ini sudah memasuki PPKM level 3, sehingga harus menjadi perhatian serius dalam pengoptimalan posko penanganan COVID-19. Nah, ini kita maksudkan supaya ada optimalisasi PPKM di tingkat desa. Karena sebagaimana yang kita ketahui, COVID-19 di Kabupaten Balangan sudah sangat tinggi dan kita sudah berada di PPKM level 3 itu. Abdul Hadi mengatakan sejauh ini upaya pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 telah dilaksanakan. Di antaranya kesiapan rumah sakit, tenaga kesehatan, tabung oksigen, dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat. Khusus kepada para camat, Abdul Hadi meminta untuk selalu bekerja sama dengan kepala desa dalam memantau dan melaporkan kondisi di kecamatan masing-masing. Ia juga menegaskan agar PPKM di desa ini dapat berjalan tidak hanya sebagai formalitas saja. Kita tidak ingin PPKM itu hanya sekedar formalitas di desa. Cuman sekedar masang spanduk, menyerap anggaran refocusing 8%, kita tidak mau seperti itu. Kita mau PPKM ini aktif di setiap desa sebagai garda terdepan di tingkat RT untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Balangan supaya kita jangan sampai masuk ke level 4 itu. Abdul Hadi menambahkan berdasarkan sesuai arahan dari Polres dan Kajari Balangan agar kepala desa dapat melakukan serap penggunaan dana dan anggaran tersebut sepanjang digunakan untuk penanganan COVID-19 di wilayahnya. Terakhir, Abdul Hadi berharap melalui apel ini semua memiliki kesepakatan dan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan penegakan disiplin, mengintensifkan penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
serta mengoptimalkan kembali Satgas COVID-19 di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, hingga RT RW. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pandemi belum berakhir, memaksa kita untuk terus berpikir, menjalani hidup yang semakin getir. Vaksin telah hadir. Warga Indonesia kini tak perlu khawatir. Selamat siang, Mbak. Kami dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Bapak Anda saat ini sedang kritis. 70% dari jumlah populasi Indonesia akan divaksinasi agar terbentuk herd immunity. Haruskah divaksin? Ya, demi keselamatan diri, masyarakat, dan keluarga tercinta. Ragu? Tidak lagi. Karena semua sudah dijamin oleh para ahli dari BP POM, serta dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Untuk kita yang masih harus bekerja di luar rumah, tetap jalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Untuk barisan putih yang sudah merasa letih, jangan beralih, agar kita tidak tertatih dan semua akan segera pulih. Untuk apa ragu jika hidup begitu berarti untukmu? Lantas, kapan? Setelah mereka yang berdiri di barisan depan. Saya telah divaksin, aman, halal, suci, dan terlindungi dari COVID-19. Tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bekerja sehat produktif dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin, saya yakin. Vaksin untuk kita. Dipersembahkan oleh Bupati Balangan lakukan pengukuhan 8 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Balangan tahun 2021 di Mahligai Mayang Maurai, Senin 16 Agustus 2021. Bupati Balangan melakukan pengukuhan 8 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Balangan tahun 2021 di Mahligai Mayang Maurai, Senin 16 Agustus 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya memberikan ucapan selamat atas dikukuhkannya putra-putri pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Balangan yang siap bertugas pada upacara peringatan HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Abdul Hadi berpesan agar Paskibraka Kabupaten Balangan dapat memberikan teladan yang baik bagi pemuda-pemudi yang lain. Jadikanlah ini sebagai langkah untuk masa depan kalian. Kalian adalah teladan bagi putra dan putri Balangan yang lain untuk kemajuan Kabupaten Balangan. Salah satu pengibar bendera pusaka Kabupaten Balangan dari SMKN 1 Paringin, Ahmad Padilah menyampaikan rasa syukur atas pengukuhan dirinya beserta 8 capaska yang lain. Untuk pesannya sangat berbahagia, terutama mewakili capaska-capaska yang lain sangat berbahagia karena hari ini bisa dikukuhkan dan untuk esok kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai Paskibraka Kabupaten Balangan 2021. Intinya sangat berbahagia. Fadil mengatakan persiapan sejauh ini selalu menjaga kesehatan dan mengikuti arahan pelatih. Fadil berharap pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2021, tepatnya besok hari dapat berjalan dengan lancar dan mereka sukses dalam melaksanakan tugas.
Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pemkab Balangan sampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Balangan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2021 bertempat di ruang rapat DPRD Balangan Senin 16 Agustus 2021. Pemkab Balangan sampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten Balangan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2021. Bertempat di ruang rapat DPRD Balangan, Senin 16 Agustus 2021. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Balangan, Supiani menyampaikan terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021, karena pada tahun 2021 Kabupaten Balangan mengalami pergantian kepemimpinan dengan visi misi yang baru, sehingga semua dokumen perencanaan pembangunan harus terlebih dahulu disesuaikan. Lanjut Supiani, perubahan anggaran pendapatan dan belanja merupakan hal yang rutin dilakukan dalam setiap tahun anggaran demi beradaptasi atau menyikapi perkembangan situasi. Supiani juga menambahkan kondisi perekonomian nasional yang masih sangat berat terdampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kemampuan anggaran, dikarenakan komponen terbesar pendapatan daerah bukan dari pos pendapatan asli daerah melainkan dari pos transfer. Terakhir, Supiani mengatakan dalam rancangan perubahan anggaran tahun ini bisa menaikkan pendapatan sebesar 12,80%, menambah anggaran belanja sebesar 13,26%. Selain itu pada pembiayaan daerah, pembiayaan neto bisa dinaikkan hingga 21,47%. Oleh karena itu Supiani berharap agar raperda ini dapat sesegeranya ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, supaya dapat secepatnya dilaksanakan agar lekas terasakan hasil-hasilnya oleh masyarakat Kabupaten Balangan. Usai paripurna penyampaian perubahan Raperda APBD 2021, agenda berlanjut ke pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan terhadap Raperda Kabupaten Balangan tentang perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2021. Sejumlah fraksi turut memberikan pandangan umumnya terhadap perubahan Raperda APBD tersebut. Salah satunya fraksi Partai Golkar DPRD Balangan, Bahrul Ilmi menyampaikan dalam melakukan perubahan APBD harus selalu memperhatikan asas dan tetap memprioritaskan hal-hal untuk pembangunan demi kemajuan daerah. Selain itu, Supianor dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Balangan juga turut memberikan dukungan penuhnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih maju. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Kabupaten Balangan laksanakan rangkaian peringatan detik-detik proklamasi ke-76 Republik Indonesia secara sederhana karena masih dalam situasi COVID-19, namun tetap dalam suasana hikmat. Selasa 17 Agustus 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan laksanakan rangkaian peringatan detik-detik proklamasi ke-76 Republik Indonesia secara sederhana karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 namun tetap dalam suasana khidmat pada Selasa 17 Agustus 2021. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, rangkaian peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia diawali dengan apel renungan suci di Taman Makam Pahlawan Asri di Desa Teluk Bayur Juai yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Camat Juai Munisih dan dihadiri anggota Polsek Juai dan Koramil Juai tepat pukul 12 malam WITA. Selanjutnya pada pukul 9 WITA peringatan detik-detik proklamasi berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Balangan Abdul Hadi dengan pembaca teks proklamasi Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ahsani Fauzan. Seperti pada peringatan detik-detik proklamasi tahun lalu, pasukan pengibar bendera terdiri dari 8 putra-putri terbaik Kabupaten Balangan ditambah 5 anggota TNI Polri. Usai upacara bendera, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan kepada masyarakat Balangan. Abdul Hadi mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan dan kemajuan Banua Sanggam. Ya, pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat Balangan, mari kita sama-sama isi kemerdekaan ini dengan pembangunan dan kemajuan Banua kita. Harapannya supaya Balangan maju sejajar dengan kabupaten-kabupaten tetangga. Setelah peringatan detik-detik proklamasi, acara dilanjutkan dengan menghadiri peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara secara virtual. Sore harinya dilaksanakan upacara penurunan bendera dengan Inspektur Upacara Wakil Bupati Balangan Supiani. Sama seperti pagi harinya, pasukan penurun bendera juga terdiri dari pasukan pengibar bendera pada pagi hari. Usai upacara penurunan bendera, acara dilakukan dengan menghadiri upacara penurunan bendera di Istana Negara secara virtual. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman. Untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Guna percepatan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan, Satgas COVID-19 Provinsi Kalsel laksanakan evaluasi penanganan COVID-19 di 13 kabupaten kota secara virtual. Diikuti Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Selasa 17 Agustus 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Mariani Jamil, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna percepatan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan, Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan laksanakan evaluasi penanganan COVID-19 di 13 kabupaten atau kota secara virtual. Diikuti Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Selasa 17 Agustus 2021.
Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan Abdul Hadi mengatakan, hasil rapat diantaranya mendengarkan arahan dari PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA dan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikuwanto. Guna percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Balangan, diharapkan angka COVID di Kabupaten Balangan segera turun, sehingga penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dapat diturunkan ke level 2 dan seterusnya. Dan insya Allah arahan itu akan kita laksanakan di Kabupaten Balangan dalam rangka menurunkan COVID-19 di daerah kita supaya turun dari level 3 ke level 2. Salah satu arahan Kapolda Kalimantan Selatan yaitu agar masyarakat kembali menerapkan protokol COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selanjutnya, PJ Gubernur menyampaikan mengenai peningkatan bed occupancy rate untuk setiap kabupaten atau kota, yaitu ketersediaan kamar rumah sakit untuk pasien terpapar COVID, supaya tempat tidur untuk COVID-19 di rumah sakit selalu tersedia untuk pasien yang masuk ke sana. Menanggapi hal ini, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, Dr. Ferry menyampaikan ketersediaan bed occupancy rate di RSUD Balangan sudah ditingkatkan, yaitu 75 kamar untuk pasien COVID. Hingga saat ini terisi 46 pasien dengan persentase 64%. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.